Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas tentang Al-Qawaidul Khamsah atau kaidah-kaidah 5. Dalam agama kita terdapat aturan-aturan di dalam syariat yang ada hubungannya dengan kaidah 5 ini. Seseorang tidak akan bisa menetapkan hukum terhadap suatu problem dengan baik apabila dia tidak mengetahui kaidah-kaidah fikhiyah. Fikih itu terbangun dari 5 kaidah yang akan diuraikan pada bab berikut ini. Kaidah asasi atau yang dikenal dengan Al-Qawaidul Khamsah merupakan penyederhanaan atau penjelasan yang lebih detail dari akidah inti tersebut. Adapun kaidah asasi ini adalah kaidah fikih yang tingkat kesahihannya diakui oleh seluruh aliran hukum Islam. Kaidah tersebut yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha. Diulang anak-anak, al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya atau tujuannya. Dasar kaidah ini adalah Al-Quran dan hadis ayat berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzis syakirin. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala di dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu, dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Ali Imran ayat 145. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Sayyidina Umar bin Khattab, Nabi SAW beliau sabdakan, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala amal tergantung pada niat, dan sungguhnya bagi seseorang itu hanyalah mendapat apa yang dia niatkan. Kemudian kaidah yang kedua adalah al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan. Al-yakin la yuzalu bisyakki. Al-yakinu, keyakinan, la yuzalu, tidak bisa dihilangkan, bisyakki, dengan keraguan. Dasar hadis dalam riwayat Imam Muslim, Nabi SAW beliau sabdakan, idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla salasan am arba'an falyatrahi syakka wal yabni ala mastaiqana. Ketika salah satu di antara kalian ragu dalam salat dan tidak tahu apakah sudah 3 atau 4 rakaat, maka buanglah keraguan dan tetapkanlah rakaat yang diyakini. Hadis riwayat Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'an am la fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, apabila salah seorang di antara kalian merasakan sesuatu dalam perutnya, lalu dia kesulitan menentukan apakah sudah keluar sesuatu atau kentut ataukah belum, maka jangan batalkan salatnya sampai dia mendengar suara atau mencium bau. Keraguan yang baru datang pada suatu keyakinan yang disebabkan oleh suatu hal yang sifatnya eksternal tidak dapat menghilangkan keyakinan tersebut. Maksud keyakinan dalam bab ini adalah ketenangan dalam hati menetapi hakikat dari sesuatu. Sementara keraguan atau syak yaitu kebimbangan antara dua hal atau lebih, baik yang sejajar atau yang lebih unggul. Jadi misalkan, setelah kita wudhu, ketika kita akan sholat, tiba-tiba ada tamu datang. Ketika tamu kita itu datang, kita menjamunya, kita membuatkan makanan atau minuman untuknya, kemudian kita berbicara-bicara, kemudian setelah tamunya pulang, kita ragu, tadi saya sudah batal atau belum? Maka yang kita ambil adalah saya belum batal, karena pada aslinya tadi kita memang sudah ambil air wudhu. Maka kita langsung melanjutkan saja sholat kita. Kemudian kaidah yang ketiga,
Al-masyaqqatu tajlibut taisiro. Kesulitan itu bisa menuntut kemudahan. Dasarnya firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Dalam hadis Nabi diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim disebutkan, Innad dina yusrun. Sesungguhnya agama itu mudah. Maka kesulitan-kesulitan yang ada dalam kehidupan kita ini akan memberikan kemudahan. Misalkan dalam safar yang sudah diperbolehkan bagi kita untuk menjama' atau mengqashar salat, maka diperbolehkan atau diizinkan atau diringankan untuk kita mengqashar atau meringkas salat yang jumlahnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat dan menjama' atau mengumpulkan 2 salat dalam satu waktu. Misalkan juga ada orang yang sudah tua pada waktu bulan Ramadan yang seharusnya dia melaksanakan puasa wajib atau puasa Ramadan. Apabila dia berpuasa, maka dia ini akan semakin lemah, bahkan akan mendatangkan sakit. Maka kesulitan ini bisa mendatangkan kemudahan, yaitu orang yang sudah tua dalam keadaan lemah itu boleh untuk tidak berpuasa, akan tetapi wajib menggantinya dengan fidyah untuk setiap 1 hari puasa yang dia tidak mengerjakannya, maka diganti dengan fidyah atau membayar makanan pokok sebanyak atau seberat 1 mud atau 6 on. Kemudian kaidah yang keempat, ad-dararu yuzalu, bahaya itu harus dihilangkan. Dalam hadis Nabi SAW beliau sabdakan, la darara wa la dirara, tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan diri sendiri dan tidak boleh melakukan perkara yang membahayakan bagi orang lain. Maka hadis ini mengisyaratkan sungguhnya Islam melarang tindakan membahayakan diri sendiri, baik terkait jiwa atau harta ataupun membahayakan orang lain. Begitu pula tidak boleh melakukan tindakan yang membahayakan orang lain meskipun sebagai pembalasan kepada orang lain yang membahayakan atau merugikan diri kita. Kaidah ini menjadikan landasan berbagai macam hukum fikih. Di antaranya kebolehan mengembalikan barang yang sudah dibeli karena adanya cacat atau yang merugikan pembeli. Begitu juga misalkan merokok. Mungkin merokok itu menurut sebagian orang adalah hal yang memberikan manfaat kepadanya, akan tetapi ini membahayakan orang lain. Bagi orang yang merokok, dia membahayakan atas dirinya sendiri, dan bagi orang yang ada di sampingnya yang terkena asapnya, maka asap rokok itu akan membahayakan atas orang yang menghisapnya. Maka karena merokok ini membahayakan baik untuk diri sendiri dan orang lain, maka hendaklah ditinggalkan. Kaidah yang kelima, al-'adatu muhakkamatun, adat atau kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum. Dasar hadis Nabi SAW, ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Apa saja yang orang-orang Islam menganggapnya itu adalah perbuatan baik, maka perbuatan itu di sisi Allah juga perbuatan yang baik. Suatu adat atau uruf dapat diterima jika memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, urf atau adat istiadat itu tidak bertentangan dengan syariat. Yang kedua, telah berlaku pada umumnya orang muslim. Yang ketiga, tidak berlaku dalam ibadah yang mahdhah atau ibadah murni. Yang keempat, tidak menyebabkan kerusakan dan tidak menghilangkan kemaslahatan. Yang kelima, uruf tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya. Demikian, ini adalah kaidah 5 atau al-qawaidul khamsah yang berhubungan dengan hukum syariat yang kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya ulang, yang pertama yaitu al-umuru bimaqasidiha. Yang kedua yaitu al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Yang ketiga adalah al-masyaqqatu tajlibut taysira. Yang keempat ad-dararu yuzalu. Yang kelima al-'adatu muhakkamatun. Insyaallah anak-anak sekalian, kita niat untuk mengamalkan dan mengajarkannya, menyampaikannya kepada saudara kita. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.